A few moments later. Baik, perkenalkan nama saya Dea Ariska Amanda dengan NIM 0102-118-2227-025. Di sini saya akan menjelaskan uji satu sampel terlebih dahulu, yaitu uji RANS. Uji RANS adalah rangkaian simbol yang identik yang sesudah dan sebelumnya berbeda simbolnya, atau tidak ada simbol sama sekali. Jadi sampel yang kita ambil yaitu kami mengambil sampel mahasiswa ekonomi pembangunan yang memilih membeli produk Matahari sebelum dan sesudah adanya promo. Nah, sampel ini kita berkisar 25 responden yang memilih membeli sebelum dan sesudah itu sangat bervariasi. Bisa kita lihat pada tabel di samping sebelah kanan. Bisa kita lihat untuk hasil yang memilih sebelum itu ada 5 orang dan yang memilih sesudah ada 20 orang responden. Untuk mengambil keputusan kita perlu adanya hipotesis. Jadi hipotesis untuk uji RANS kita yaitu untuk H0, promo tidak mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi pembangunan untuk membeli produk Matahari. Persentase pembelian sebelum promo sama dengan persentase pembelian sesudah promo. Dan untuk H1, promo mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi pembangunan untuk membeli produk Matahari. Jadi artinya persentase pembelian sebelum promo berbeda dengan persentase pembelian sesudah promo. Jadi pengambilan keputusannya bisa kita lihat jika SIG nilai lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Namun jika SIG nilai lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Baik, kita mulai. Saya Dea Ariska Amanda dengan NIM 0102-118-222-7025. Di sini saya akan menguji sampel RANS. Di sini kami mengambil sampel mahasiswa ekonomi pembangunan yang memilih membeli produk Matahari sebelum dan sesudah adanya promo. Baik, langsung saja kita blok hasil dari Google Form kita RLC dan kita pindahkan ke SPSS. Data view, klik variable view, kita ganti nama menjadi promo sesuai dengan tema kita. Setelah itu desimalnya kita ganti dengan angka 0 dan measure kita ganti menjadi ordinal. Selanjutnya ke analyze, pilih non-parametric test, dan legalisasi dialog kita pilih uji RANS karena kita akan menguji RANS. Dan promo kita pindahkan ke tes variable list. Setelah itu option kita ganti dengan descriptive dan cut point kita pilih media. Lalu klik OK. Dan keluar hasilnya bahwa si to toiletnya 0,3225. Ini dia hasil run test. Dan didapat untuk hasil uji run satu sampel pada data kita, yaitu dimana kita bisa lihat di tabel sebelah kanan untuk ion 6 to toilet kita mendapatkan 0,326 yang dimana nilai SIG 0,326 itu lebih besar dari 0,05. Artinya HO diterima. Yang dimana promo tidak mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi pembangunan untuk membeli produk Matahari. Jadi persentase pembelian sebelum promo itu sama saja dengan persentase pembelian sesudah promo. Baik, selanjutnya yaitu uji kedua, yaitu ada uji binomial. Di mana uji binomial ini yaitu menguji sebuah sampel apakah ciri tertentu sampel tersebut bisa dianggap sama dengan ciri populasi. Binomial ini menyatakan data akan dibagi menjadi dua bagian dan datanya itu berbentuk nominal dan jumlah sampelnya itu lebih kecil yaitu kurang dari 25.
di mana kita mengambil contoh kasus itu untuk mengetahui perubahan sumber pengeluaran mahasiswa ekonomi pembangunan saat pandemi dan sesudah pandemi. Berdasarkan 20 mahasiswa yang dipilih secara acak, ternyata terdapat 5 orang yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi dan 15 orang yang pengeluarannya lebih besar setelah pandemi. Dan kita itu akan menguji apakah proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi berbeda dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih banyak setelah pandemi. Dengan taraf signifikansi itu 5% atau 0,05. Sebelum kita melakukan pengujian, di sini tertera kriteria keputusan, di mana yang pertama, jika nilai X-axis to toilet lebih kecil dari 0,05, maka peluang proporsi mahasiswa yang mengeluarkan pengeluaran lebih sedikit saat pandemi tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih besar saat setelah pandemi. Ada perbedaan signifikan, maka itu HO ditolak. Dan yang kedua, keputusannya yaitu jika nilai X-axis to toilet lebih besar dari 0,05, maka peluang proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi sama dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih besar setelah pandemi. Itu tidak ada perbedaan signifikan, maka HO diterima. Dan untuk hipotesis, bila HO, yaitu HO yang pertama tidak ada perbedaan signifikan peluang proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi dibanding dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih besar saat setelah pandemi. Dan untuk H1, yaitu ada perbedaan signifikan peluang proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi dibanding dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih besar setelah pandemi. Lanjut, kita uji tes binomial menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya kita akan menguji uji binomial. Langsung saja kita blok untuk kodenya yang berjumlah 20 respon. Kita salin, kita buka SPSS, data view. Selanjutnya kita ke variabel view, kita ganti sesuai dengan tema kita yaitu pengeluaran. Dengan desimal 0. Selanjutnya measure kita ganti menjadi ordinal dan di sini yang membedakannya yaitu kita ubah values. Kita memakai values dengan label nomor 1 dengan labelnya yaitu pengeluaran lebih banyak. Kita oke, klik oke. Pengeluaran lebih banyak. Dan yang kedua yaitu pengeluaran lebih sedikit. Kita klik OK. Kita langsung ke analyze. Seperti tadi kita ke non-parametric test. Kita klik legal isi dialog dan kita uji binomial. Lanjut, kita pindahkan ke tes variabel list pengeluaran dengan option get from data dan test proportion 0,50. Kita klik OK. Dan ini dia hasilnya untuk tes binomial. Berdasarkan hasil uji binomial pada SPSS, didapat bahwa X-axis 0,041 itu lebih kecil dari 0,05. Maka, itu didapat peluang proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi itu tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih besar saat setelah pandemi. Ada perbedaan signifikan. Maka ini menunjukkan HO ditolak dan H1 itu diterima, yang artinya ada perbedaan signifikan peluang proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih sedikit saat pandemi dan banding dengan proporsi mahasiswa yang pengeluarannya lebih besar setelah pandemi.
Baiklah, perkenalkan saya Debbie Mariska Ramadhani dengan NIM 011211827003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon. Jadi, sebelumnya uji Wilcoxon itu yaitu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan, dan data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal dan interval, di mana uji Wilcoxon juga merupakan bagian dari statistik non parametrik. Dalam mata kuliah statistik non-parametrik ini, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal, dan uji Wilcoxon juga digunakan sebagai alternatif dari UU Paired Sample Test jika data penelitian tidak didistribusi normal. Selanjutnya saya akan meneliti di mana siswa MA Madani ingin membandingkan penggunaan metode small group discussion method terhadap writing skill pada kelas eksperimental atau SGDM dan kelas kontrol atau konvensional pada nilai pretest dan post-test yang sudah mereka lakukan. Setelah melihat hasil nilai pretest dan post-test, siswa MA Madani dapat melihat apakah pembelajaran writing skill untuk pretest ke post-test itu terdapat perbedaan atau sama saja pretest dan post-testnya. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita menganalisis uji Wilcoxon yang sudah saya jelaskan apa yang akan saya analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan signifikan pada writing skill siswa pretest dan post-test, sedangkan untuk H1-nya terdapat perbedaan signifikan pada writing skill siswa pretest dan post-test. Baiklah, di sini kita akan menguji dua sampel berpasangan, di mana ada uji Wilcoxon dan uji McNemore. Yang pertama, kita akan menguji uji Wilcoxon, di mana rumusan masalahnya ada siswa MA Madani ingin membandingkan penggunaan metode small group discussion method terhadap writing skill pada kelas eksperimen atau SGM dan kelas kontrol atau konvensional pada nilai pretest dan post-test yang sudah mereka lakukan. Di mana setelah melihat hasil nilai pretest dan post-test pada siswa MA Madani, dapat dilihat apakah pembelajaran writing skill untuk pretest dan post-test terdapat perbedaan atau sama saja. Jadi langsung saja kita copy seluruh nilainya. Ctrl C, kita run ke SPSS, kita kopas, Ctrl V. Setelah itu ke variabel view, ubah namanya ini ke pre-x atau pretest eksperimen post-x ini x aja, ini ke pre-con atau pre-control, pre-con post-control. Terus untuk label desimalnya kita ubah ke 0 semua. Setelah itu ke label dan ubah ke pretest eksperimen. Pretest eksperimen post-test eksperimen pre-test control post-test control. Kita ke data view, kita ke analyze, maka kita akan menguji Wilcoxon, masuk ke analyze, ke non parametric test, ke legacy, terus kita cari ke related sample. Setelah itu semuanya, terus untuk pretest eksperimen kita taruh ke variabel 1, post-test eksperimen ke variabel 2, maka pretest control ke variabel 2 nomor
variabel 1 ke nomor 2, post test ke variabel 2 nomor 2. Setelah itu kita uji. Setelah itu test type-nya Wilcoxon, maka kita klik OK. Maka inilah hasil dari uji Wilcoxon pada siswa M. Andani yang akan membandingkan nilai pretest dan post testnya. Baiknya untuk selanjutnya kita interpretasikan ke slide selanjutnya. Baiklah, untuk setelah kita analisis uji Wilcoxon, maka kita dapat mengetahui hasilnya. Jadi sebelumnya itu dasar pengambilan keputusannya, sebelum mengambil keputusan yang dimana jika nilai ASMN-nya signifikannya kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai ASIMS signifikannya lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Baiklah, inilah output dari uji Wilcoxon yang sudah saya lakukan. Maka kita dapat menginterpretasikan outputnya, di mana untuk ranks pada tabel ranks terdapat negatif rank atau selisih antara hasil belajar writing skill untuk pretest dan post test. Itu adalah 0, yang dimana itu pada nilai N, min rank maupun sum of rank, nilai 0-nya itu menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai post test. Sedangkan yang kedua itu positive ranks atau selisih positif antara hasil belajar writing skill untuk pretest dan post test. Pada tabel output tidak di atas terdapat 20 data positif atau N-nya, yang artinya ke-20 siswa mengalami peningkatan hasil belajar writing skill dari nilai pretest ke nilai post test. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 10,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks sebesar 210,00. Dan untuk testnya adalah kesamaan nilai pretest dan post test. Pada tabel di atas nilai test adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post test. Selanjutnya maka kita dapat mengambil keputusan dari hasil output uji Wilcoxon yang sudah kita lakukan di SPSS. Jadi berdasarkan tabel output tersebut, di mana tes statistik diketahui insignifikan atau total bernilai 0,00. Karena nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar writing skill untuk pretest dan post test, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode small group discussion method for writing skill siswa MA Madani. Baik, selanjutnya kita akan menguji uji McNemar. Uji McNemar itu sendiri merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel dependen atau saling berpasangan antara dua kelompok terkait. Jadi ada pun syaratnya itu uji McNemar. Yang pertama itu skala data nominal, yang kedua bentuk data atau pengkategorian harus dikotomi, di mana ada interpretasi hasil analisis berdasarkan alfa 5%. Jadi untuk berdasarkan melihat nilai signifikan, yang pertama itu signifikan yang kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan, sedangkan signifikan yang lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan. Dalam uji McNemar ini saya akan meneliti siswa MA Madani ingin melihat perbedaan keinginan belajar writing skill pada kelas eksperimental STDM dan kelas kontrol atau konvensional pada nilai pretest dan post test yang sudah mereka lakukan. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita menganalisis uji Wilcoxon yang sudah saya jelaskan apa yang akan saya analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan signifikan pada writing skill siswa pretest dan post test, sedangkan untuk H1-nya terdapat perbedaan signifikan pada writing skill siswa pretest dan post test. Baik, sebelum kita menganalisis uji McNemar ini sendiri, kita harus mengetahui dulu hipotesisnya. Jadi, untuk HO-nya tidak terdapat perbedaan signifikan pada writing skill siswa pretest dan post test, sedangkan H1 terdapat perbedaan signifikan pada writing skill siswa pretest dan post test. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis uji dua sampel berpasangan yang kedua, yaitu uji McNemar, di mana siswa
apa yang akan saya analisis, perbedaan keinginan saya belajar akan working skill pada kelas menjelaskan terlebih dahulu IDM dan hipotesisnya. kelas kontrol Jadi untuk konvensional pada H0 nilai itu pretest tidak dan terdapat post-test yang perbedaan sudah mereka signifikan lakukan, pada di working mana kita skill bisa siswa lihat pretest dan post-test, pretest dan sedangkan untuk post-test H1-nya mereka terdapat nilai perbedaan 1 itu signifikan mereka pada tidak working ingin, skill dan siswa yang kedua pretest itu dan mereka post-test. ingin. Jadi kita copy semua data Baiklah, ini untuk selanjutnya sebelum dari kita Excel, menganalisis kita Ctrl uji C, terus Wilcoxon kita yang run ke sudah saya SPSS yang jelaskan, mana sudah saya apa yang akan saya kopikan analisis, di saya akan menjelaskan SPSS terlebih ini. dahulu hipotesisnya. Dan Jadi itu untuk kita H0 itu tidak ke terdapat variable perbedaan view signifikan yang pada working skill siswa partnernya pretest untuk dan variable post-test, pertama kita sedangkan ubah untuk copy, yang H1-nya kedua terdapat perbedaan ke post, signifikan pada dan working weight-nya skill siswa pretest dan post-test. weight-nya kita kasih keseragaman 8 Baiklah, sama untuk selanjutnya dengan sebelum kita halnya desimal menganalisis kita kasih uji keseragaman 0, Wilcoxon yang labelnya sudah kosong, saya values-nya jelaskan, apa yang akan saya analisis, saya akan labelnya tidak ingin, menjelaskan values terlebih 2 dahulu kita hipotesisnya. juga Jadi untuk H0 labelnya itu ini. tidak terdapat perbedaan signifikan pada Sama working skill juga siswa pretest keseragamannya dan post-test, untuk yang sedangkan untuk variabel H1-nya kedua. terdapat perbedaan signifikan pada Isinya working skill siswa kolomnya pretest dan 8, post-test. regionnya center, measure-nya nominal, dan role-nya input. Baiklah, untuk Jadi langsung selanjutnya sebelum saja kita kita uji menganalisis McNamara. uji Kita ke Wilcoxon yang analyze, maka sudah kita saya jelaskan kembali apa yang akan saya analisis, tes, saya akan menjelaskan legacy dialog, terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan kita signifikan ke pada working skill real siswa example, pretest dan post-test, kita sedangkan ubah untuk H1-nya di mana terdapat perbedaan kita signifikan masukkan pada working skill siswa pretest dan post-test. variabel pertama, post-testnya Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita masukkan ke menganalisis variabel uji kedua, Wilcoxon yang test type-nya sudah kita akan saya menguji McNamara, jelaskan, checklist apa yang McNamara, akan saya analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hipotesisnya. klik Jadi OK. untuk H0 itu tidak terdapat Maka perbedaan inilah signifikan hasil pada uji working skill McNamara. siswa pretest Ada dan dua post-test, sampel pasangan. sedangkan untuk H1-nya terdapat perbedaan Kita signifikan pada working interpretasikan, skill siswa selanjutnya pretest akan dan kita post-test. interpretasikan. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji McNamara ini, jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, sedangkan jika signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Setelah kita menganalisis uji McNamara menggunakan SPSS, maka terdapatlah output uji McNamara yang dimana berdasarkan tabel tes statistik karena pada sign-in-nya itu 0,1 artinya lebih kecil dari 0,05 HO ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan pada working skill siswa dari pretest ke post-test. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan uji analisis di SPSS untuk uji McNamara, ini kita mendapatkan tabel outputnya yaitu tabel NPR test, di mana pada uji McNamara ini jika pada tabel Z dengan alfa 5% dua arah itu min 1,96, sedangkan nilai Z hitung yang saya dapatkan itu kurang dari min 1,96, maka Z tabel kurang dari Z hitung yaitu HO ditolak. Artinya berdasarkan hasil analisis statistik ada perbedaan yang signifikan dalam pada working skill siswa dari pretest ke post-test. Dengan kata lain, program kelas eksperimental SDM dan kelas kontrol konvensional memberikan dampak yang cukup besar untuk meningkatkan pemahaman materi ujian mahasiswa secara signifikan. Baik, di sini saya akan melakukan uji main Whitney. Saya sudah menyiapkan data random 20 sampel untuk dipindahkan ke SPSS untuk diuji main Whitney. Nah, ini data yang akan saya uji. Kita beralih ke SPSS. Kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul data yang telah saya pindahkan. Lalu kita beralih ke variabel view. Di sini saya akan mengganti nama variabelnya. Yang pertama yaitu hasil. Yang kedua yaitu kelas. Lalu pada bagian
label kita beri hasil belajar dari anak ekonomi pembangunan. Untuk yang kedua yaitu tetap kelas. Lalu pada value kita masukkan yang pertama yaitu untuk bagian value kita angka 1 dan label kelas A. Lalu kita add dan kita tambahkan lagi yang kedua dan untuk labelnya kelas B, lalu kita add lagi, kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul untuk value-nya. Lalu kita beralih ke data view. Selanjutnya kita akan uji main weight-nya. Kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, legacy dialogues, dan beralih ke to independent sample. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Kita akan memindahkan variabel yang pertama yaitu hasil belajar ke test variable list, dan yang untuk kelas di grouping variable. Di sini kita define grouping terlebih dahulu. Untuk grup pertama yaitu angka 1 dan grup kedua yaitu angka 2. Lalu kita continue. Untuk test type-nya kita memilih main weight-nya karena kita sedang melakukan uji main weight-nya. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji main weight-nya. Pada tes statistik menunjukkan bahwa signifikan yaitu di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Baik, di sini saya akan melakukan tes uji Kolmogorov-Smirnov. Saya sudah menyediakan data sebanyak 20 sampel, ada data motivasi dan ada data kinerja. Tes Kolmogorov-Smirnov sendiri merupakan tes non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan distribusi probabilitas pada dua sampel atau satu sampel dengan distribusi probabilitas referensi. Langsung saja kita ke SPSS. Lalu kita beralih ke variable view. Nah, di sini saya terlebih dahulu mengganti nama variabel. Yang pertama yaitu saya menggantinya dengan variabel A dan yang kedua variabel B. Selanjutnya pada label kita masukkan yaitu motivasi. Dan untuk variabel kedua yaitu kinerja. Nah, kita beralih lagi ke data view. Kita akan memasukkan data dari Excel ke SPSS. Kita salin. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul data yang akan kita uji. Kita ke analyze, lalu kita pilih regression dan kita ke linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Kita akan memindahkan variabel motivasi ke independen dan untuk kinerja kita pindahkan ke dependent. Lalu kita pilih save. Di
Di sini akan kita merubah residualnya. Yang pertama yaitu kita ke unstern dessert dan kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil tes, namun bukan ini yang akan kita digunakan untuk tes Kolmogorov-Smirnov. Kita beralih lagi ke data SPSS. Di sini sudah muncul residualnya untuk kita uji. Kita ke analyze lagi, lalu kita pilih non-parametric test, legacy dialog, lalu kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Kita akan memindahkan understand dessert ke test variable list, lalu kita pilih test distributionnya yaitu normal. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul untuk tes Kolmogorov-Smirnov-nya. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikan yang didapatkan yaitu 0,978, yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji Cohrane. Di sini saya tampilkan data dari 3 perbandingan mesin A, mesin B, dan mesin C dengan data 10 sampel. Selanjutnya kita beralih ke SPSS. Kita akan memindahkan data dari Excel ke SPSS. Kita salin data dari mesin A, B, dan C. Seluruhnya kita salin, lalu kita masukkan ke data SPSS. Nah, ini telah muncul data yang akan kita uji untuk uji tes Cohrane. Kita beralih ke variable view. Kita akan mengganti nama variabel. Yang pertama yaitu variabel A, yang kedua B, dan yang ketiga yaitu C. Selanjutnya pada label bisa kita beri label dengan nama mesin A dan mesin B dan mesin C. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita uji. Yang pertama kita ke analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan kita ke correlate sample. Nah, ini sudah muncul kotak dialognya. Kita akan memindahkan mesin A, mesin B, dan C ke tes variabel. Nah, setelah dipindahkan, untuk tipe tes yang akan kita lakukan yaitu tipe Cohrane, karena kita sedang melakukan uji tes Cohrane. Setelah itu kita tes OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji tes Cohrane, di mana nilai signifikan hasil tes menunjukkan 0,846 atau lebih dari 0,05, yang berarti HO diterima. Keputusan ini menghasilkan HO diterima, maka dengan tingkat signifikan lebih dari 0,05% dapat disimpulkan bahwa ketiga mesin memberikan kinerja yang relatif sama. Nah, di sini saya akan melakukan uji Friedman. Saya telah menyiapkan data dari 20 sampel kadar kolesterol pasien rumah sakit sebelum melakukan pengobatan atau terapi.
Ada 3 data pada bulan pertama, pada bulan kedua, dan bulan ketiga, di mana pasien melakukan pengobatan selama 3 kali. Kita beralih ke SPSS, kita akan memindahkan data dari Excel ke SPSS. Kita salin ketiga data, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul data yang akan kita uji. Kita ke variable view. Kita akan mengganti nama variabel yang pertama, yaitu bulan pertama, bulan 1, bulan kedua, bulan 2, dan bulan ketiga, bulan 3. Selanjutnya kita ke analyze, lalu ke general linear model dan repeat measure. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Kita akan mengganti pada faktor, yaitu waktu, dan kita isi number of levelnya 3, di mana pasien mengalami pengobatan selama 3 kali. Kita add. Lalu pada measure name, yaitu kolesterol, kita add dan define. Di sini muncul kotak dialog. Kita akan memindahkan variabel bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 ke variabel. Setelah itu kita save. Kita pilih standardized. Lalu klik continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul, namun bukan tes ini yang kita butuhkan. Kita kembali lagi ke data SPSS. Di sini sudah muncul residual untuk kita uji ke treatment. Kita kembali ke analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik. Lalu ke explore. Di sini sudah muncul kotak dialog, di mana kita akan memindahkan standard dz-nya ke dependent list. Kita pause, lalu kita pilih normality, continue, dan tekan OK. Nah, di sini sudah muncul normality-nya. Normality ini yang akan kita gunakan untuk uji Friedman. Kita kembali ke analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan kita ke key relate sample. Nah, ini sudah muncul. Kita pindahkan variabel bulan 1, bulan 2, bulan 3 ke tes variabel, lalu kita pilih Friedman sebagai tes tipe kita. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil tes statistik Friedman. Dapat kita lihat dari hasil uji tes Friedman menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,005, yang dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan terhadap kadar kolesterol setelah melakukan terapi atau pengobatan. Baik, selanjutnya yaitu uji Kurzweil-Wallis. Di sini saya menyediakan data 20 sampel dari dosis pupuk Korea untuk hasil tadi. Ada minimum 100 dosis dan maksimum 250 dosis. Dan saya telah menyusun data untuk dimasukkan ke SPSS. Kita beralih ke SPSS. Setelah itu kita masukkan data dari Excel ke SPSS. Kita salin data dosis dan hasil. Kita ke SPSS, lalu kita masukkan data
dari Excel tersebut. Nah, di sini sudah muncul data untuk uji Kruskal Wallis. Lalu kita ke variabel view, kita ubah variabel pertama menjadi dosis, variabel kedua menjadi hasil. Nah, kita ke measure, kita ubah skala ordinal, lalu kita kembali ke data view. Setelah itu kita ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialogues, dan kita ke independent sample. Setelah itu masuk ke kotak dialog, kita pindahkan variabel hasil ke test variable list dan dosis ke grouping variabel, kita define range-nya. Kita masukkan minimal 100 dan maksimal 250. Continue. Untuk tipe tes, karena kita sedang melakukan Kruskal Wallis, jadi kita pilih tes Kruskal Wallis. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil tes statistik uji Kruskal Wallis. Dari hasil tes didapatkan nilai signifikansi 0,01, di mana lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa minimal satu dosis untuk menunjukkan perbedaan rata-rata padi dengan ketentuan lainnya, di mana dosis pada maksimum 200 yang memiliki rata-rata rank yang paling tinggi. Baik, selanjutnya yaitu uji Kruskal Wallis. Di sini saya menyediakan data 20 sampel dari dosis pupuk urea untuk hasil padi. Ada minimum 100 dosis dan maksimum 250 dosis. Dan saya telah menyusun data untuk dimasukkan ke SPSS. Kita beralih ke SPSS. Setelah itu kita masukkan data dari Excel ke SPSS, kita salin data dosis dan hasil. Kita ke SPSS lalu kita masukkan data dari Excel tersebut. Nah, di sini sudah muncul data untuk uji Kruskal Wallis. Lalu kita ke variabel view, kita ubah variabel pertama menjadi dosis, variabel kedua menjadi hasil. Nah, kita ke measure, kita ubah skala ordinal, lalu kita kembali ke data view. Setelah itu kita ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialogues, dan kita ke independent sample. Setelah itu masuk ke kotak dialog, kita pindahkan variabel hasil ke test variable list dan dosis ke grouping variabel, kita define range-nya. Kita masukkan minimal 100 dan maksimal 250. Continue. Untuk tipe tes, karena kita sedang melakukan Kruskal Wallis, jadi kita pilih tes Kruskal Wallis. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil tes statistik uji Kruskal Wallis. Dari hasil tes didapatkan nilai signifikansi 0,01, di mana lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa minimal satu dosis untuk menunjukkan perbedaan rata-rata padi dengan ketentuan lainnya, di mana dosis pada maksimum
200 yang memiliki rata-rata rank yang paling tinggi. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji validitas dan reliabilitas pada data kepuasan mahasiswa terhadap mata kuliah di mana variabel terikatnya ada 5. Jadi mungkin langsung saja kita uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengujinya, itu yang pertama kita copy data dari Excel-nya seluruhnya sampai ke total, dan setelah kita copy, kita paste datanya ke SPSS, dimana datanya sudah saya copy ini sampai ke total. Kita ke variable view, kita edit, dimana untuk name variabelnya tuh variabel pertama ke P1 untuk pertanyaan 1 sampai ke P15 pertanyaan 15, tanya terakhir itu ada total. Jadi, dan untuk type-nya numeric, weight-nya 8, desimalnya 2, kita beri keseragaman semua, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, elix-nya type, initial-nya kita ganti ke scale, dan role-nya input. Mungkin bisa saja langsung kita uji data validitas. Kita ke analyze, kita ke correlate, terus kita ke beverage, dan kita masukkan semua data dari P1 sampai ke total itu ke variabel. Mungkin langsung saja kita klik OK. Dan inilah hasil uji validitas dari data kepuasan mahasiswa pada mata kuliah. Mungkin untuk interpretasinya dijelaskan di slide selanjutnya. Terus untuk menguji reliabilitas itu kita ke analyze, ke scale, ke reliability analysis. Terus kita masukkan variabelnya kecuali total itu ke item, dimana P1 sampai dengan P15 sudah saya masukkan. Modalnya alpha, untuk statistiknya kita checklist scale if item delete. Dan inilah hasil uji reliability, di mana untuk hasil uji reliability ini itu jika reliable jika converge alpha-nya lebih besar dari 0,60. Jadi selanjutnya kita akan menguji uji validitas. Sebelumnya, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Adapun syarat uji validitas sendiri itu apabila R hitung lebih besar dari R tabel maka pernyataannya valid. Sedangkan apabila R hitung itu lebih kecil dari R tabel maka pernyataannya tidak valid. Dimana untuk sampel 30 itu R tabelnya adalah 0,361. Jadi maka kita dapat menginterpretasikannya di slide selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji validitas di SPSS, maka kita mendapatkan tabel output uji validitas yang dapat kita interpretasikan, di mana R tabel dengan sampel 30 itu 0,361. Jadi bisa dapat kita lihat berdasarkan tabel output uji validitas itu untuk pertanyaan pertama 0,387 atau lebih besar dari 0,361 artinya valid. Sedangkan pertanyaan yang kedua itu 0,507 juga itu lebih besar dari 0,361 yang artinya juga valid. Yang ketiga dengan 0 R hitung 0,601 lebih besar dari 0,361 juga berarti valid. Pertanyaan yang keempat juga valid, di mana nilainya 0,372 lebih besar dari R tabel 0,361. Begitupun dengan yang selanjutnya itu 0, R hitungnya 0,213 lebih kecil dari 0,361 tidak valid. Yang selanjutnya juga ada 0,1
154, R hitungnya lebih kecil dari 0,361 yang artinya tidak valid. Jadi jika R tabelnya itu lebih R hitungnya itu lebih besar dari R tabel artinya valid dengan R tabel 0,361, sedangkan dengan R hitung lebih kecil dari R tabel 0,361 artinya tidak valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah instrumen terkait sudah bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner juga disebut reliable bila jawaban dari responden itu konsisten, di mana syarat uji reliabilitas apabila nilai Korn-Schmidt alpha-nya lebih besar dari 0,60 maka pernyataannya reliable. Sedangkan apabila nilai Korn-Schmidt alpha-nya lebih kecil dari 0,60 maka pernyataannya tidak reliable. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, interpretasinya berdasarkan output reliability bisa dilihat Korn-Schmidt alpha yang kita dapatkan itu kurang dari 0,60, dimana untuk Korn-Schmidt alpha-nya itu min 0,03 yang artinya tidak reliabilitas pada data tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita akan menguji uji sampel besar, di mana ini ada uji asumsi klasik, uji T, dan uji L. Di sini kami menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi hasil akademik mahasiswa ekonomi sebagai variabel Y, yaitu prestasi kumulatif. Dan berdasarkan 3 faktor utama sebagai variabel independen, yaitu waktu belajar sebagai X1, frekuensi diskusi kelompok per jam sebagai X2, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan organisasi per jam dalam X3. Dan sampel ini kita ambil melibatkan 20 mahasiswa dari jurusan ekonomi pembangunan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bentuk pengolahan data uji asumsi klasik melalui aplikasi SPSS. Baik, langsung saja kita ke uji asumsi klasik. Untuk itu kita blok data Y, X1, dan X2 sampai X3 yang berjumlah 20 sampel. Jika selesai, lalu kita buka di SPSS. Kita salin data tersebut, kita ke variabel view, kita namai jadi Y untuk variabel dependen dan X1, X2, X3 untuk variabel independen. Terus kita masukkan desimal 2 karena ada angka di belakang koma. Terus measure kita ganti menjadi scale. Selanjutnya kita ke analyze, kita pilih regresi, kita pilih linear, dan selanjutnya untuk table dependent, kita variabel dependent kita pindahi untuk Y, dan blok X1, X2 kita pindahkan ke bagian blok 1 of 1. Setelah itu ke statistik kita pilih estimate, terus kita pilih model fit, deskriptif, dan collinearity diagnosis. Terus jangan lupa dengan Darwin-Watson, kita centang dan continue. Untuk ke plots, kita untuk variabel Y kita isi dengan stress. Dan untuk variabel X, kita pilih Zephyr. Dan untuk standar residual plots, kita pilih dengan histogram. Continue, dan OK. Selanjutnya keluar untuk deskriptif statistik, correlation, dan Darwin-Watson untuk melihat autokolerasi, uji F, ANOVA, dan koefisien untuk melihat multikolonialitas dan uji T, serta histogram untuk melihat uji normalitas dan scatter plot untuk melihat uji heterokedastisitas. Setelah kita mendapatkan hasil dari uji asumsi klasik melalui SPSS, selanjutnya kita akan menginterpretasikan.
Yang pertama yaitu ada uji normalitas, di mana berdasarkan grafik histogram ini dapat disimpulkan data terdistribusi normal antara variabel independen, waktu belajar, diskusi kelompok, dan partisipasi organisasi terhadap variabel dependen yaitu prestasi kumulatif. Karena grafik tersebut mempunyai karakteristik membentuk seperti gunung dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan yang kedua yaitu uji heterokedastisitas. Didapat berdasarkan grafik scatter plot, pengaruh variabel independen, waktu belajar, diskusi kelompok, dan partisipasi organisasi terhadap variabel dependen yaitu prestasi kumulatif, didapat bahwa grafik plotnya terjadi penyebaran titik-titik yang menunjukkan tidak terbentuknya sebuah pola tertentu dan terbentuknya pola tersebut secara acak. Kemudian posisinya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dimana di sini tuh lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 itu yang menggambarkan heterokedastisitas. Maka disimpulkan dari data prestasi kumulatif tidak terjadi heterokedastisitas. Baik, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, itu terdapat uji multikolerasi, yang dimana kita mendapatkan nilai tolerans itu lebih dari 0,1 semua. X1-nya 0,801, X2 0,940, dan X3 0,762. Ini menandakan bahwa nilai tolerans lebih dari 0,1 itu terbebas dari uji multikolerasi. Dan bisa kita lihat, kita mendapatkan jumlah VIP itu kurang dari 10, dimana X1 sebesar 1,249, X2 1,064, dan X3 1,312, dimana itu lebih kecil dari 10, yang menandakan bahwa kita terbebas dari terhindar uji multikolerasi. Selanjutnya kita akan menguji autokolerasi. Didapat pada uji autokolerasi nilai Darwin-Watson-nya itu 2,090 dan T-tabel DW kita akan mencari pada tabel Darwin-Watson DW dengan nilai signifikansi 5%. Dapat itu sama dengan K3 karena kita variabel independen ada 3, jadi kita memakai K3 dengan sampel N20. Jadi tabel DW yang kita dapat yaitu pada K3 dan sampel 20 kita dapat sebesar 1,6763. Setelah kita mendapatkan nilai Darwin-Watson 2,090 dan T-tabel sebesar 1,6763, kita beralih ke nilai hitung yang akan keputusan uji autokolerasi, di mana nilai hitung terbebas di antara nilai DU dikurang nilai kita yaitu nilai Darwin-Watson 2,090 kurang 4 dikurang DU, atau DU lebih kecil dari 2,090 dan lebih kecil dari 4 dikurang DU. Baik, selanjutnya itu kita mengetahui nilai DU itu 1,6763 kurang dari sama dengan 2,090 nilai Darwin-Watson dan kurang dari 4 dikurang 1,6763 atau 4 dikurang DU. Nah, 4 dikurang DU ini menghasilkan jumlah 2,3237, di mana kita bisa tuliskan bahwa 2,90 itu lebih besar dari 1,6763. Tabel Darwin-Watson itu lebih besar dari nilai DU. Dan tabel Darwin-Watson 2,090 itu lebih kecil dari perhitungan kita tadi yang 4 kurang 1,6763, yaitu 2,090 lebih kecil dari perhitungan 2,3237, yang berarti itu terhindar dari autokolerasi. Jadi, dapat disimpulkan model regresi yang melibatkan variabel independen, waktu belajar, diskusi kelompok, dan partisipasi organisasi terhadap variabel dependen, prestasi kumulatif, itu tidak mengandung autokolerasi atau terhindar autokolerasi. Dengan demikian, asumsi autokolerasi terpenuhi dan hasil regresi dapat diinterpretasikan secara valid. Selanjutnya, kita beralih ke uji T-tabel. Di mana uji T-tabel ini kita akan melihat signifikansi dan T-tabelnya sendiri.
Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kita terlebih dahulu mencari T tabel, di mana rumusnya itu T alfa atau tingkat signifikasi dibagi 2, terus N20 dikurang K3. K3 adalah variabel independen kita, dan min 1. Didapat T 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 sama dengan K3 N20 K3 dan N20 dikurang K3 dikurang 1 itu terdapat 16. Jadi kita mencari ke titik persentase distribusi TDF. Dan kita dapat peroleh distribusi nilai T tabel yaitu sebesar 2,1999005. Dan dapat kita interpretasikan bahwa variabel X1 waktu belajar itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,801 itu lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 1,278 itu lebih kecil dari nilai T tabel 2,119905, lebih kecil dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa waktu belajar itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kumulatif. Dan kita bisa lihat juga variabel X2 yaitu diskusi kelompok memiliki nilai signifikansi sebesar 0,940 yang menandakan lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 0,55 lebih besar dari T tabel 2,119905. Dengan demikian, diskusi kelompok juga tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kumulatif mahasiswa. Dan yang ketiga, variabel X3 yaitu partisipasi organisasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,762 itu lebih besar dari 0,05. Serta nilai T hitung minus 0,900 itu lebih kecil dari T tabel. Hasil ini mengindikasikan bahwa partisipasi organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kumulatif. Nah, dapat kita simpulkan dari ketiga variabel independen waktu belajar, distribusi kelompok, dan partisipasi organisasi itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa pada pengujian uji T tabel. Dan yang terakhir yaitu uji F tabel, kita bisa lihat dihasilkan bahwa nilai sig itu sebesar 0,199 dan nilai F hitung yaitu sebesar 1,739. Dan F tabel, kita menghitung F tabel yaitu sama dengan F tabel sama dengan F K3 karena kita variabel independennya ada 3. Lanjutnya N20 dikurang K3. Jadi sama dengan F3 N20 dikurang K3 sama dengan 17. Jadi kita dapat distribusi nilai F tabel yaitu 3,20. Nah, angka 3 dan angka 17. Kita cari dan ketemu titik hasil 3,20. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan menguji F tabel. Dihasilkan uji F tabel itu nilai signifikasinya itu 0,199. Nilai F hitung sebesar 1,739 dan F tabel sama dengan 3,20. Didapat bahwa nilai sig 0,199 lebih besar dari 0,05 atau F hitung 1,739 lebih kecil dari F tabel 3,20, maka disimpulkan atau didapat tidak terdapat pengaruh variabel X1 waktu belajar, X2 diskusi kelompok, dan X3 partisipasi organisasi secara simultan terhadap variabel Y yaitu prestasi kumulatif mahasiswa.